tugasku kali ini membantu Mbak Wanda mencari pohon kelapa yang bisa dipetik. Jaraknya lumayan jauh, tapi kalau goesnya ditemani Mbak Wanda, ya capeknya nggak terasa. Gimana, Pak? Ya, Dul. Ini ambil kelapa yang sebelah sini, Dul. Oh, yang ini, Pak? Iya. Oh, ya. Dol, Ya, Pak. hati-hati loh, Dol. Pohonnya tinggi soalnya. Oh, ya, Pak. Wis, tenang aja Mbak. Soal panjat memanjat, serahkan padaku. Aku kan ahlinya. Cukupno cengkir pisan, Dol. Tak jangan nih. Oh, ya, Pak. Aku juga harus memetik cengkir pesanan Mbak Wanda. Walah, untuk apa ya? Hampir semua bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan, mulai dari daun, batang, akar sampai buahnya. Kulit kelapa bisa dijadikan kerajinan. Daging buah atau air kelapa muda paling seger dijadikan minuman. Bagian batok kelapa juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Dol, Ya, Pak. tolong ngecewana cengkire, tak nggawe bumbu sik. Oh, ya, Pak. Aku harus mengambil tempurung cengkir atau buah kelapa yang masih muda. Mbak Wanda mau membuatnya menjadi sayur lodeh. Gimana rasanya yo kalau batok cengkir jadi lodeh? Mbak Wanda dan Bu Lastri menyiapkan bumbu dan bahan lainnya. Bumbunya ya sama seperti bumbu sayur lodeh biasanya. Bawang putih, garam, bawang merah, dan kemiri yang diulek sampai halus. Kalau laos dan kencurnya cukup digeprek saja. Ojo lali, namanya sayur lodeh, jadi ya pasti ada santannya. Biar rasa lodehnya makin maknyus, ditambah cabai rawit dan cabai merah. Rasa pedas dan warna merahnya dijamin akan menggoda selera. Mbak, ini, Mbak. Cengkirnya dari kupas, Mbak. Ya, Dol, makasih, Dol. Oh, ya, Pak. Batok cengkir masih lunak, jadi masih mudah kalau diiris seperti ini. Sudah, Bu, santannya. Wes. Dol, Ya, Pak. ini santan, bumbu, sama cengkirnya. Tolong dimasak no ya. Saya masak, Mbak. Iya. Oh, ya udah, Pak. Walah, aku juga toh yang masak. Kirain tinggal nunggu matangnya, Mbak. Oke lah, langsung tak tumis dulu bumbu halus. Garam dan gula jangan sampai ketinggalan. Kalau wangi bumbu sudah tercium, batok cengkirnya baru dimasukkan. Biar makin jos, ditambah pete dan kacang panjang. Mantep toh? Terakhir, ditambahi santan. Tinggal tunggu sampai matang deh.
Gimana? Ngeliatnya jadi pengen toh? Bisa jadi variasi kalau lagi bosan sayur lodeh biasa ya. Di beberapa wilayah Indonesia, ketika musim kemarau panjang, seringkali menjadikan bahan pangan susah untuk didapat. Namun bagi masyarakat di seputaran wilayah Banyuwangi, datangnya musim kemarau panjang justru merupakan waktu yang tepat untuk memanen hasil kebun mereka, yaitu buah kelor. Tanaman kelor memang dikenal sebagai tanaman yang cukup toleran terhadap musim kemarau yang panjang. Tanaman keras ini akan bertahan hidup dengan merontokkan daunnya pada saat kemarau dan menyimpan cadangan makanan mereka dalam bentuk buah, seperti yang sedang aku panen bersama Pak Suhari ini. Jadi Pak ya, kita masak dulu Pak. Peran lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Pemahaman masyarakat setempat yang mendalam terhadap alam dan lingkungan akan memberi pengaruh besar dalam keseharian mereka. Salah satunya, pemahaman dalam mengolah hasil bumi menjadi bahan makanan. Bagi masyarakat Banyuwangi, sedari dulu tanaman kelor telah digunakan sebagai tanaman untuk sayur, obat, atau sebagai lalapan mulai dari daun serta buahnya. Untuk dijadikan bahan makanan, buah kelor atau istilah lokalnya biasa disebut dengan kelentang ini harus dibersihkan terlebih dahulu dengan cara dikupas kulitnya yang keras. Selanjutnya, buah yang berbentuk segitiga memanjang ini dipotong menjadi 3 bagian dan kemudian dicuci untuk menghilangkan getahnya yang mengandung alkaloid sehingga memiliki rasa sedikit pahit. Bagi masyarakat Banyuwangi, kelentang lazimnya diolah menjadi masakan sayur bening layaknya sayur asli Jawa yang memiliki cita rasa cenderung segar. Namun kali ini, Ibu Kusnia akan mengolah kelentang menjadi salah satu menu masakan yang juga khas Jawa Timur, yaitu sayur bobor. Sayur bobor merupakan menu masakan sayur khas Jawa Timur yang dikenal menggunakan santan sebagai campuran bahan kuahnya. Sementara aku menyiapkan bahan utama yaitu buah kelor atau kelentang, Ibu Kusnia mengolah bumbu masakan sayur bobor. Sebagai cita rasa masakan, beragam bahan rempah seperti jahe, kunyit, lengkuas, kemiri, merica, bawang merah, bawang putih, dan cabai yang dihaluskan bersama terasi dan garam asli Madura sebagai bumbu utamanya. Meski dikenal sebagai tanaman berkhasiat sejati karena kandungan gizi yang terdapat pada hampir semua bagian tumbuhan kelor, mulai dari daun, buah, batang, dan akarnya, namun kelor juga mengandung zat alkaloid. Bu, ini Bu, buat kelornya udah siap. Ya. Karenanya, sebelum diolah bersama bumbu, buah kelor harus direbus terlebih dahulu agar zat beracunnya berkurang. Sebenarnya, proses pembuatan sayur bobor kelentang ini selain sederhana dan mudah, juga cukup singkat. Bumbu rempah yang telah dihaluskan dan ditumis hingga harum tadi, kemudian dimasak bersama kelentang dan santan. Tak lupa, Ibu Kusniah juga menambahkan ikan asin agar lebih kaya gizi. Semua campuran komposisi bahan tadi dimasak hingga santan mendidih dan sedikit asat agar bumbu meresap. Masakan sayur bobor kelentang ini biasanya disajikan selagi hangat bersama dengan nasi jagung khas Jawa Timur. Sebagai sajian menu makan siang, sayur bobor kelentang dengan nasi jagung ini seolah merupakan perpaduan olahan makanan yang lengkap karena kaya akan gizi dan nutrisi yang baik bila dikonsumsi. Berdasarkan uji klinis, selain mengandung serat, kelor mengandung kalsium yang cukup tinggi. Kandungan vitamin C dan vitamin A pada kelentang juga cukup tinggi bila dibandingkan dengan jeruk dan wortel. Biji yang terdapat pada buah kelor juga mengandung karbohidrat, zat besi, fosfor, dan protein yang berkhasiat sebagai antibakteri dan antiinflamasi yang dapat membantu menurunkan demam,
serta peradangan dalam tubuh bila diolah dengan baik dan benar.